Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen tumbukan, di mana tujuannya adalah untuk menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara bola pingpong dengan meja yang menggunakan sensor bunyi smartphone berbantuan aplikasi PyPox. Oke teman-teman, jadi pada eksperimen kita kali ini kita akan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama ada bola pingpong, yang kedua ada batang statif, yang ketiga ada klem universal, yang keempat ada klem penjepit, dan yang kelima ada penggaris 100 cm, dan yang keenam ada smartphone yang sudah terinstall PyPox, dan yang terakhir ada laptop. Oke teman-teman, pada eksperimen kita kali ini kita akan menggunakan sensor suara. Oleh karena itu, kita harus mengetahui letak dari sensor suara ini alias mikrofon di smartphone kita masing-masing. Dan yang smartphone yang saya pegang ini, letak mikrofonnya ini terletak di bagian bawahnya. Oleh karena itu, saya meletakkan bagian bawah mikrofon ini menghadap ke sumber bola jatuhnya. Dan untuk teman-teman yang memiliki HP yang jenisnya berbeda, maka akan disesuaikan kembali. Baik teman-teman, saya akan mulai dari ketinggian 50 cm dan saya akan coba jatuhkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke teman-teman, saya akan masuk ke percobaan kedua, di mana saya akan mengulangi kembali dari ketinggian 50 cm dan saya akan coba jatuhkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk percobaan ketiga di ketinggian 50 cm. 1, 2, 3. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pengolahan data. Maka ketika teman-teman sudah mengekspor data dari PyPox ke Excel, nanti akan berbentuk seperti ini. Ini untuk ketinggian awal hingga ketinggian berikutnya. Setelah itu, untuk kolektif data gitu ya, dari percobaan 1 hingga ke 5, maka teman-teman bisa menggunakan format tabel seperti ini. Misal yang ini ya, aku build ini itu percobaan pertama, ini percobaan kedua, hingga percobaan yang terakhir yang kelima. Nah ini nanti ini untuk ketinggian pertama atau awal mula-mula, terus ketinggian berikutnya hingga ketinggian yang terakhir gitu. Nah setelah teman-teman membuat format seperti ini, baru teman-teman bisa menentukan nilai koefisien restitusinya dari masing-masing percobaan terlebih dahulu. Misalnya sini coba saya ini dulu. Di sini misalnya saya tadi kan kalau sebelumnya dijelaskan bahwa koefisien restitusi merupakan akar
sqrt dari ketinggian akhir per ketinggian awal. Enter. Nah, seperti ini teman-teman formula di Excel-nya. Nah, ini misal ini untuk S1 gitu. Ini untuk S1 misal. Nah, selanjutnya kita mau menentukan E2 nih. Nah, gimana sih cara nentuin E2? Sama seperti tadi sama dengan sqrt ketinggian yang ini, ketinggian akhir ini dibagi dengan ketinggian awal mulanya, di enter. Nah, seperti ini dan seterusnya hingga ke koefisien restitusi yang keempat gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah melengkapinya hingga percobaan kelima, nanti baru teman-teman bisa merata-ratakan nilai koefisien dari setiap percobaan terlebih dahulu. Misalnya di sini saya mau merata-ratakan dari percobaan pertama. Jadi kita tulis average dari percobaan pertama hingga yang E1 hingga ke E4. Enter. Nah, sama juga ini kita tulis average dari sini hingga ke sini untuk percobaan yang kedua. Nah, nanti itu dilakukan hingga percobaan kelima, teman-teman. Nah, bila sudah menentukan rata-ratanya, baru teman-teman menentukan standar deviasi untuk kita menentukan ketidakpastian dalam pengukuran kita kali ini. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman bisa menggunakan formula seperti ini, stdev.s. Dari ini untuk percobaan pertama, maka dari sini ke sini, enter. Nah, kita lanjut untuk percobaan keduanya tadi sama stdev.s dari sini hingga ke sini. Nah, dan seterusnya hingga semua percobaan sudah memiliki standar deviasinya masing-masing gitu. Nah, ketika sudah, baru rata-rata dari setiap percobaan ini maka dirata-ratain lagi gitu menjadi satu kesatuan. Misalnya kita sama seperti tadi, average dari sini hingga sini. Nah, nanti akan mendapatkan rata-rata total E-nya gitu. Setelah itu sama. Nah, untuk yang standar deviasi ini teman-teman nggak boleh mengambil data dari sini ke sini, tapi kita coba masukkan rumusnya terlebih dahulu, stdev.s. Nah, ini ambilnya dari data awal hingga akhir, teman-teman. Nah, semuanya ini wajib dimasukin ke dalam standar deviasinya. Kita klik enter. Nah, akan muncul total standar deviasi dari semua percobaannya. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan rata-rata total dari semuanya dan juga standar deviasinya, baru kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah yang ini ya, yang ketinggiannya 60. Itu baru yang 60. Nanti kita kolektif lagi dari yang 50 dan juga 70. Itu caranya tentunya sama ya teman-teman, gitu caranya. Nah, setelah itu baru kita membuat grafik nih. Caranya kita blok terlebih dahulu dari rata-rata E-nya. Habis itu kita klik insert. Kita klik bagian ini. Teman-teman bisa pakai yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita coba ubah formatnya dulu ya teman-teman. Ini kita pakai ini dulu. Nah, vertical value, habis itu kita coba di format selection terlebih dahulu. Kita tentukan skala maksimum minimumnya terlebih dahulu ya, biar enak.
otomatis minimumnya kita setting di 0,5. Untuk maksimumnya kita di 1. Nah, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Ini grafik dari koefisien restitusinya tentunya. Nah, ini terlihat grafik ini cenderung menurun ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika ketinggiannya ini itu ketinggian awalnya semakin tinggi, maka bola jatuhnya ini akan semakin cepat, sehingga mengakibatkan hambatan ataupun gaya gesek udaranya ini akan semakin besar, sehingga membuat pantulan bola ini akan semakin rendah gitu, yang mengakibatkan nilai E-nya itu akan semakin kecil. Oke, untuk teman-teman, untuk eksperimen kita kali ini kita akan menggunakan persamaan koefisien restitusi, di mana persamaan tersebut bisa didapat dari yang pertama ada persamaan gerak jatuh bebas, di mana di sini ada persamaannya VF kuadrat sama dengan VI kuadrat tambah 2GH. Nah, di eksperimen kita ini ketika kita menjatuhkan bolanya itu tidak ada gaya tambahan, sehingga kecepatan awalnya ini atau VI-nya ini menjadi 0, sehingga persamaannya menjadi VF sama dengan akar dari 2GH. Setelah itu untuk persamaan koefisien restitusi, di mana definisinya sendiri koefisien restitusi ini merupakan perbandingan dari kecepatan akhir dibagi dengan kecepatan awal. Setelah itu langkah selanjutnya adalah dari persamaan ini kita substitusikan gerak jatuh bebas ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi E sama dengan akar dari 2GHF dibagi dengan 2GHI, sehingga di ruas atasnya ada 2G, di ruas bawahnya ada 2G, sehingga habis menjadi 1. Setelah itu baru kita dapatkan rumus dari persamaan koefisien restitusi adalah hasil dari akar perbandingan dari ketinggian akhir dibagi dengan ketinggian awal.